Oke, Shalom sahabat embun surga. Kita jumpa lagi di Piliokana Ministry Studio. Saya Pastor Lydia Jensen. Kali ini kita ambil tema siap berperang untuk merampas jiwa dari api. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ya, saudaraku. Kita ambil Alkitab kita, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Kita yakin dan percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Baik, kita berdoa saudara. Bapa yang di surga, terima kasih. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu bagi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka, supaya hati mereka juga dipenuhi oleh firman-Mu. Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, apapun bentuknya yang mengganggu di dalam penyampaian firman Tuhan ini, hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menolaknya, aku mematahkan setiap kuasa roh setan, roh iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan, taruhkanlah firman-Mu di dalam hati hamba-Mu, juga jamahlah mulut lidah bibir hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah mulut hamba-Mu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan kali ini menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dengan saudara. Kali ini Tuhan mengizinkan untuk saya mempersiapkan sebuah tema yang luar biasa bagus, yaitu siap berperang untuk merampas jiwa dari api. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk saudara ya. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan suaminya memakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjut ke ayat yang ke-7 dulu ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudaraku, ini
mengisahkan tentang manusia pertama, yaitu Adam dan Eva, adalah sepasang suami istri yang dibentuk, yang dijadikan Tuhan dan ditaruh Tuhan di Firdaus. Saudaraku, kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Perempuan itu artinya perempuan yang pertama kali yang ditipu oleh iblis. Perempuan pertama kali yang mau mendengarkan suara siapa, saudara? Iblis. Dan iblis waktu itu menjelma atau menyaru sebagai ular, saudaraku ya. Dan pohon yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan untuk melihat atau mendekatinya pun ini dilarang. Apalagi memetik serta memakan buahnya. Tadi dikatakan bahwa suaminya ada di situ ya. Artinya Adam ada di situ ketika Hawa memetik buah yang dilarang Tuhan dan memakannya. Dan dia juga memberikannya kepada suaminya. Ingat saudara, suaminya ada di situ dan Adam tidak mencegahnya. Bahkan Adam ikut memakan buah. Hati-hati saudara. Ya, untuk kaum Adam mudah sekali ini kalau dikasih sesuatu makanan oleh Hawa. Itu mudah sekali juga mau langsung memakannya ya. Itu zaman Adam Hawa ya. Tapi kalau sekarang pun misalkan kaum Adam sedang di luar rumah, kalau di dalam rumah aman, karena di dalam rumah pasti Hawanya, Evanya takut Tuhan, tidak akan memberi buah terlarang. Tapi kalau yang di luar sana hati-hati ya saudaraku, harus pakai hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita lagi tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat di sini? Yang dimaksud adalah iblis. Iblis sudah lebih dahulu dibuang ke bumi atau ke dunia ini. Dan si iblis menguasai bumi ini, menguasai dunia ini. Saudara, kalau bumi ini atau dunia ini sudah dikuasai iblis, kita ini semula berasal dari Allah. Kita keturunan Adam dan Hawa. Tetapi karena kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka Adam dan Hawa pun juga dibuang ke bumi. Nah, sementara dunia atau bumi ini sudah dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh iblis, saudaraku. Makanya kejahatan itu ada di mana-mana di dalam dunia ini, saudara. Kita buka kembali di dalam Yudas 1 ayat 23a. Yudas 1 ayat 23a demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saya ulang kembali. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud api di sini? Yang dimaksud api oleh Yudas adalah api neraka. Ya, di sini bukan api kompor.
Bukan api dari korek api, bukan api dari dunia, tetapi api neraka. Api neraka adalah api yang tidak bisa padam, kekal selama-lamanya. Ingat saudaraku, api neraka adalah api yang tidak bisa padam dan sifatnya kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita jatuh dalam api neraka. Oleh sebab itu, saudara, setiap orang Kristen punya tugas untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan Yesus Kristus, ya, untuk memberitakan Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan, manusia dari api neraka. Hanya Yesus Kristus, saudaraku. Amin. Oke. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kambing, domba, atau peliharaan kita, ada yang tersesat satu dari antara yang 100. Kita harus mencarinya, apalagi jiwa manusia, saudara. Kalau ada di antara kita manusia atau jiwa-jiwa manusia yang tersesat, kita harus mencarinya. Kita harus merampas kembali jiwa yang tersesat itu, saudara, agar jiwa manusia itu atau jiwa saudara kita selamat, tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis, supaya tidak jatuh dalam api neraka. Saudaraku, kita mau untuk setiap orang Kristen punya tugas untuk mencari jiwa yang tersesat itu, saudara, sampai kita menemukannya. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk pergi. Kita diperintahkan untuk mencari. Jadi bukan hanya duduk diam di zona yang nyaman. Ya, saudaraku. Jadi tugas seorang Kristen, tugas orang percaya, maksudnya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah memberitakan Injil keselamatan, yaitu memberitakan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, temukan, saudara, dimanapun mereka, bawa jiwa-jiwa yang tersesat itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lakukan, saudaraku. Kita buka kembali dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, seberapa banyak uangmu, seberapa banyak hartamu, tidak bisa untuk nyogok Tuhan, tidak bisa untuk menyuap Tuhan supaya bisa masuk surga. Ya, apabila seseorang sudah masuk neraka, tidak ada lagi pengampunan, saudaraku. Sekali neraka, tetap di dalam neraka selama-lamanya. Harta dunia tidak akan bisa untuk nyuap Tuhan. Ya, kalau seseorang masuk neraka, Tuhan Yesus sedetik aja selamatkan, angkat
angkat aku dari api neraka ini. Aku sangat kepanasan, aku sangat kesakitan. Nanti hartaku, uangku yang sangat banyak itu aku serahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus akan berkata seperti ini, saudara. Manusia, emang siapa lo? Uang harta milikmu itu adalah milikku. Itu hanya kutitipkan kepadamu selama engkau ada di dunia. Bukan punyanya, bukan miliknya. Aneh kan? Dia menyuap pemiliknya sendiri, saudaraku. Oke. Kemudian saudara, kita buka lagi di dalam 1 Petrus 5, agak gelap ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 saya bacakan dulu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, pekerjaan iblis itu hanya mencari mangsa, yaitu jiwa-jiwa yang tersesat atau orang-orang yang tersesat, yang mudah untuk ditipu. Karena iblis ini ahli siasat. Iblis ini ahli di dalam tipu muslihat. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai terseret dan terjerumus oleh tipu daya iblis. Ya. Kemudian ayat 9. Tadi ayat 8 saudara, sekarang ayat yang 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, kita harus lawan iblis dengan tipu muslihatnya itu, dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab iblis sudah dikalahkan, iblis sudah diinjak-injak oleh Tuhan Yesus. Jadi lawanlah iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin saudaraku. Ya. Inilah peperangan kita melawan si iblis. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan manusia, akan tetapi melawan yang tidak kelihatan. Ya saudaraku. Oke. Supaya mereka diselamatkan dari cengkraman si jahat atau si iblis yang selalu memakai tipu muslihatnya. Ya. Yesus Kristus yang sudah mengalahkan iblis, bahkan iblis sudah ada diinjak di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Ia atau Tuhan Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat 15. Saudaraku, peperangan dalam roh. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengalahkan iblis. Tuhan Yesus sudah menang atas iblis. Dalam peperangan roh harus selalu perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya peringatkan, jangan sekali-sekali atau jangan berani-beraninya saudara menengking atau menemplak atau mengusir setan, mengusir iblis
tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Nanti saudara sendiri yang terkapar diserang oleh setan, oleh iblis itu. Karena saudara tidak punya kuasa apa-apa kalau tidak dibekali oleh kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perang melawan iblis atau setan, kita harus mempunyai perlengkapan rohani, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita mau berperang melawan iblis, jadi peperangan kita itu di alam roh, saudaraku. Kita harus diperlengkapi dulu oleh perlengkapan senjata Allah itu sendiri. Selanjut ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis juga ada. Mereka mempunyai sarang di udara. Mereka juga mempunyai pemerintah, mempunyai penguasa. Mereka mempunyai penghulu. Penghulu itu apa? Penghulu itu pemimpin, saudaraku. Baik di udara maupun di dunia ini, iblis punya. Jadi kalau kita berperang di alam roh, kita harus terlebih dahulu membekali diri kita dengan perlengkapan selengkap perlengkapan senjata Allah itu sendiri. Selanjutkan di dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi apa saudara perlengkapan senjata Allah tadi? Yang pertama adalah ikat pinggang. Ikat pinggang kita namanya kebenaran. Kemudian baju sirah. Tahu ya, baju sirah. Kalau kita membayangkan profil atau gambaran seorang prajurit dengan baju perang yang terbuat dari besi atau baja, itu ada baju namanya baju sirah untuk mengamankan tubuhnya. Nah, di sini baju sirah adalah keadilan. Kemudian kasut kaki kita, kasut
namanya kasut ya, sepatu, atau mungkin sandal kali ya, sandal atau sandal sepatu. Itu harfiahnya, tapi maksudnya di sini kasut kaki kita adalah kerelaan. Jadi kita rela untuk pergi, untuk melangkah keluar, memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat adalah senjata perisai iman. Jadi kita harus pakai perisai. Kalau di dalam medan perang, prajurit itu kan pakai perisai ya, atau tameng dari baja. Nah, secara rohani, perisai kita adalah iman kita. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang dimaksud dengan panah api itu adalah serangan iblis atau serangan dari setan yang jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Jadi namanya ketopong yang untuk melindungi wajah, itu namanya keselamatan. Dan keselamatan kita secara rohani adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pedang roh. Jadi pedang roh kita adalah firman Tuhan. Apa saudaraku? Firman Tuhan itu adalah pedang. Pedang roh. Bayangkan aja, pedang itu untuk apa ya? Pedang untuk berperang, pedang untuk membunuh, pedang untuk melukai lawan-lawan di dalam medan perang. Ya, kemudian ayat 18 saudara, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, perlengkapan rohani adalah sebagai senjata untuk melawan iblis. Jadi yang dimaksud di sini di dalam berdoalah setiap waktu di dalam roh. Perhatikan, apabila saudara membaca, menemui ada roh, itu ada yang ditulis dengan R-nya huruf besar, itu adalah roh Allah atau roh Tuhan. Ada yang ditulis dengan R-nya huruf kecil, itu artinya roh kita, roh manusia atau roh iblis, roh setan. Ya, saudaraku. Jadi kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Dan kita harus selalu memohon yang tidak ada putus-putusnya. Jadi harus terus-menerus tanpa ada putus. Kita selalu dalam doa, dalam permohonan. Bahkan dikatakan nafas kita ya adalah doa, atau doa itu adalah nafas kita. Nafas kita selama kita masih hidup, nafas kita belum atau tidak terputus, saudara. Demikian juga doa dan permohonan kita seperti nafas kita, nafas yang tanpa putus-putusnya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlengkapan rohani adalah sebagai senjata untuk melawan iblis. Kita diperlengkapi dengan tanda-tanda sebagai orang percaya. Kita orang Kristen disebut orang percaya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya pasti diperlengkapi dengan tanda-tanda. Matius 10 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah dengan cuma-cuma. Saudaraku, cuma-cuma artinya gratis ya, tidak membayar. Jadi apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu tanda-tanda tadi, kita diberikan secara gratis. Jadi kita harus memberikannya kepada orang lain. Kalau kita melayani saudara-saudara kita mendoakan dengan karunia atau dengan tanda-tanda yang sudah dipercayakan kepada kita. Jangan berharap dapat amplop, saudaraku. Jangan ada motivasi. Kata firman, bukan kata saya. Karena apa? Kita diberi, kita mendapatkannya juga tidak membayar, gratis, cuma-cuma. Jadi kita melayani saudara-saudara kita juga harus tidak bermotivasi, tidak pamrih terhadap amplop berisi. Maaf ya saudaraku, memang seperti itu. Haleluya. Oke, kita lanjut di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dihukum. Firman Tuhan ini saudara, bukan kata Pastor Lydia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis, artinya dibaptis itu orang harus ditenggelamkan di dalam air sebagai tanda menguburkan manusia lama. Ketika dia bangkit, dia menjadi manusia baru yang disebut orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diperlengkapi tanda-tanda seperti yang tadi sudah saya uraikan, sudah saya sampaikan. Saudaraku, ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya, demi nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah ini, kita mengenalnya sebagai bahasa roh. Saudara, seperti para murid dulu juga diberikan tanda-tanda untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ketika Pentakosta turunnya api Roh Kudus. Oke, ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jangan coba-coba pegang ular kobra ya saudaraku. Yang dimaksud di sini, ini tanda-tanda yang mengikuti tanda-tanda yang diberikan kepada orang percaya. Itu sekalipun mereka memegang ular, ini secara harfiah atau realnya, real itu nyata. Kalau dia pegang ular, dia akan tetap selamat. Bahkan
Kalau misalkan dia minum racun maut, tanda kutip, tanpa dia sadari, tetap dia akan diselamatkan. Tetapi kalau saudara mau coba-coba karena adanya firman ini, misalkan saudara pegang ular kobra, ya patok saudara ya. Misalkan saudara akan mencobai Tuhan, aku kan sudah dikasih tanda-tanda. Saudara mau minum racun maut, langsung terkapar ya saudara. Jadi jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Sudah tahu bahwa itu racun, tapi saudara tenggak juga, matilah. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang terakhir nih ya. Senang kan kalau kita mendengarkan firman, kalau hambanya sudah bilang ini yang terakhir, seneng banget ya saudaraku. Enggak ya. Kalau yang di sini sangat rindu terus, haus akan firman Tuhan. Saya lanjutkan saudara ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanda-tanda sebagai orang percaya sudah dimeteraikan kepada kita. Kita adalah orang percaya, kita sudah dimeteraikan dengan tanda-tanda. Jadi sudah selayaknya apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang disebut karunia atau talenta atau potensi atau kemampuan, itu namanya karunia roh ya saudara, untuk mengusir setan, menumpangkan tangan, mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh, bahkan mendoakan orang yang sudah mati, orang mati tadi bangun dan bangkit hidup kembali dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda orang yang percaya. Dan tanda-tanda ini layak dan harus kita propagandakan saudara. Kita harus demonstrasikan bahwa tanda-tanda atau kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya itu adalah dahsyat luar biasa. Amin. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesuai dengan tema, kita harus merebut jiwa dari api. Kita harus merampas jiwa dari api, berapapun harganya. Mari, supaya tidak lagi jatuh korban jiwa-jiwa oleh tipu daya iblis. Mari kita melangkah pergi dan memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Piliokana Ministry Studio, saya Pastor Lydia Jensa. I love you, sahabat embun surga. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.